Ya, Assalamualaikum Pak Ahmad, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, alhamdulillah. Ya gini Pak Ahmad, kemarin kan ya ngobrol dengan saya ya, besok Pak Ahmad itu mau melaksanakan kegiatan coaching ya, untuk yang coachingnya itu adalah Pak Cecep ya. Nah baik gini Pak Ahmad, sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan coaching ini, di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan supaya Bapak ini tuh melakukan coaching ini dengan baik dan benar ya Pak ya. Di sini dalam prosesnya Bapak itu untuk penilaian. Jadi nanti saya hadir juga nih Pak ya ketika Bapak itu melakukan coaching supaya nanti jadi bahan refleksi. Makanya bagi Bapak supaya bisa menambah kompetensi Bapak nanti di kemudian hari dalam melaksanakan coaching ya Pak ya. Nah, gini Pak. Ada beberapa penilaian nih Pak yang menjadi acuan dalam coaching nanti, yang itu satu, Bapak ini tuh nanti diharapkan sudah memiliki yang namanya prinsip ya Pak, prinsip sebagai coach seperti itu mungkin ya Pak. Yang prinsipnya itu salah satunya adalah kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Pak. Kemudian selain itu ada juga kompetensi sebagai coaching ya. Apa kompetensi dalam melaksanakan coaching, yaitu ketika Bapak dalam melaksanakan coaching itu Bapak itu harus memiliki yang namanya kesadaran penuh ya Pak ya. Kemudian Bapak harus bisa mendengarkan aktif coaching ya. Kemudian kalau bisa juga Bapak itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, seperti itu. Kemudian juga Bapak diharapkan bisa mendengarkan dengan yang namanya rasa seperti itu. Nah, kemudian saya juga harapkan nanti Bapak dalam melakukan proses coaching jangan lupa nih Pak dengan yang namanya alur tirta. Ini Bapak sudah mengenal dengan alur tirta ya Pak ya? Ya. Nah, seperti itu. Kemudian seperti itu mungkin apa ya untuk nanti melaksanakan coaching. Kemudian nih Pak, bagaimana Bapak kira-kira bisa dipahami nih nanti kira-kira? Saya pikir bisa ya. Nah, kalau misalkan Bapak bisa dan nanti bisa dilaksanakan, kemudian gini Pak. Oke, sebelum dimulainya proses coaching nih, ada beberapa nih yang mau saya tanyakan ke Bapak, boleh kan ya Pak? Nah, gini Pak. Sebelum nanti Bapak itu memulai proses coaching nih, ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan. Kira-kira nih Pak, kompetensi coaching apa sih yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Dalam proses coaching besok saya kepada Pak Cecep, yang ingin saya kembangkan untuk diri saya dari 4 kompetensi coaching tadi, yaitu hanya satu sebetulnya untuk saat ini, yaitu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, berarti satu itu ya Pak ya, Iya. memberikan pertanyaan yang berbobot nih Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, baik nanti ya Pak ya. Baik nih, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak ya, untuk acara pra coaching ini. Nah, terkait dengan indikator ketercapaiannya nanti, kira-kira nih Bapak nih, tolak ukur yang bagaimana nih kira-kira nih untuk mengukur keberhasilannya nanti dalam melaksanakan coaching ini, kira-kira apa sih Pak? Jadi kriteria keberhasilan dari mengajukan pertanyaan berbobot, saya pikir nanti saya harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali kepada coaching saya, tetapi tidak menggiring opini coaching saya gitu ya, sehingga dia dapat mengembangkan potensinya untuk memperbaiki dirinya juga, sehingga potensi yang dia miliki dapat dia maksimalkan. Ya bagus Pak, itu juga saya juga sangat sepakat dengan hal tersebut. Nah baiklah Pak, gini Pak, saya berharap nanti besok berarti Pak besok melakukan coachingnya ini, semoga proses coaching besok itu bisa berjalan dengan lancar dan juga Bapak dapat meningkatkan kompetensi yang ingin Bapak capai. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah seperti itu saja nih mungkin Pak pra observasinya. Saya semoga besok berjalan dengan lancar. Terima kasih.
semangat untuk melanjutkan kegiatan besok, ya Pak ya? Ya, semangat. Nah, seperti itu. Terima kasih Bapak untuk atas kehadirannya hari ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak Cecep. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saya dapat berdiskusi dengan Pak Rahmat ya mengenai permasalahan saya Pak Rahmat. Oh, baik. Kemarin juga Pak Cecep nge-WA saya ya untuk Iya, hari ini ya. Pak, iya. Ya, mudah-mudahan saya dapat membantu menyelesaikan atau ya kita intinya bercakap-cakap lah mengenai permasalahan yang Pak Cecep hadapi. Ya. Baik Pak Cecep, agar pembicaraan kita lebih fokus gitu, saya ingin tahu sebetulnya apa sih yang mau kita perbincangkan hari ini Pak Cecep? Ya. Pak Rahmat, jadi seperti ini Pak Rahmat, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid saya di kelas itu motivasi belajarnya itu dan keaktifan di kelasnya itu menurun Pak Rahmat. Oh, jadi masalahnya itu ya, Iya. keaktifan dan motivasi belajar di kelasnya menurut. Ya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, apa sih hasil yang diinginkan dari percakapan ini Pak Cecep? Yang Pak Cecep inginkan itu apa? Ya, tujuan saya dengan berbincang dengan Pak Rahmat ini, semoga saya dapat setidaknya meningkatkan atau mengembalikan kembali motivasi dan keaktifan siswa di kelas saya, Pak Rahmat, seperti dulu Pak Rahmat yang waktu awal-awal masuk. Oh, jadi tema atau topik perbincangan kita itu adalah meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar murid Pak Cecep di kelas itu ya. Ya betul Pak. Jadi, berdasarkan cerita Pak Cecep tadi, situasinya kalau sekarang seperti apa Pak Cecep? Jadi Pak Rahmat, akhir-akhir ini saya merasa bahwa indikasi yang paling menonjol menurut saya itu jadi dari pengumpulan tugas Pak Rahmat. Yang tadinya pengumpulan tugasnya itu 100%, sekarang berkurang bahkan hanya 50% murid saya yang mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Oh gitu. Nah, menurut Pak Cecep, ada nggak hal yang mempengaruhi hal tersebut gitu sehingga pengumpulan tugasnya itu menurun gitu Pak Cecep? Kalau saya pikir kembali Pak Rahmat ya, sepertinya permasalahan awalnya itu ketika saya fokus di O2SN, membina murid-murid yang mengikuti O2SN. Jadi kelas yang saya ampu itu agak sedikit terbengkalai Pak Rahmat ya, jadi saya jadi jarang masuk karena saya harus membimbing siswa yang O2SN. Kemudian yang selanjutnya itu adapun saya masuk, saya menggunakan metode ceramah ketika saya mengajar di kelas Pak Rahmat. Oh seperti itu. Ya. Jadi masalah utama itu bermula dari ketika Pak Cecep sibuk mengurus anak-anak atau membimbing anak-anak yang mengikuti O2SN, walaupun sama ya kedua-duanya itu merupakan tugas juga. Baik. Nah sebetulnya situasi ideal seperti apa yang Pak Cecep inginkan di kelas itu? Ya, yang pertama yang saya inginkan Pak Rahmat di kelas itu anak jadi lebih aktif kembali seperti dahulu, aktif dalam mengajukan pertanyaan, kemudian aktif dalam diskusi. Intinya tidak terlihat ogah-ogahan Pak Rahmat itu. Yang kedua, dari pengumpulan tugas saya ingin mengembalikan tingkat pengumpulan tugas itu ke angka minimal 80% lah Pak Rahmat untuk saat ini. Menurut Pak Cecep yang dapat membantu hal tersebut terwujud itu hal apa ya? Seperti apa gitu hal yang dapat membantu sehingga minimal dari persentase pengumpulan tugasnya mencapai 80%. Sepertinya Pak Rahmat saya harus mengganti atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif, karena kan kemarin saya beralih tuh, awal-awal saya menggunakan metode yang
menuntut siswa untuk aktif. Kemarin itu sempat saya alihkan metodenya itu ke metode sama seperti dulu Pak Rahmat. Jadi seperti saya yang berbicara, murid yang menyimak. Mungkin dari situ dapat saya tarik kesimpulan bahwa saya harus merubah metode pembelajaran yang saya gunakan. Jadi salah satu caranya adalah merubah metode pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, pembelajaran seperti apa nih yang menurut Pak Cecep dapat meningkatkan kembali motivasi dan keaktifan belajar dari murid-murid Pak Cecep di kelas itu? Ya, saya akan mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran discovery learning kembali. Anak yang aktif mencari informasi kembali. Jadi tidak hanya saya yang memberikan informasi, sumber informasinya bukan hanya saya, tapi siswa aktif mencari sumber-sumber informasi yang lain, baik itu dari internet, dari buku bacaan, dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan hal tersebut, ada nggak yang bisa Kak Cece mintai bantuan gitu untuk melaksanakan hal tersebut? Ya, barangkali saya akan berkonsultasi dengan pihak Wakasek Sarpras ya. Saya akan, karena saya untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif dan inovatif itu, saya membutuhkan yang pertama peralatan, yang kedua sarana prasarana. Saya akan berkonsultasi dengan Wakasek Sarpras untuk istilahnya membooking proyektor dan speaker dan lain sebagainya. Kemudian saya akan berkonsultasi juga dengan wali kelas untuk meningkatkan motivasi murid-muridnya kerjasama. Jadi sebetulnya pembicaraan kita sudah mulai menemukan nih tujuan yang tadi Pak Cecep inginkan. Nah, kira-kira gagasan yang tadi Pak Cecep ungkapkan, kemudian bantuan yang diperlukan, mulai kapan kita akan Pak Cecep terapkan di kelas Pak Cecep? Barangkali mulai minggu depan, Pak Rahmat, hari Senin saya akan mewujudkan perubahan itu, karena kalau dibiarkan berlarut, saya takutnya motivasinya bukan naik tapi malah semakin turun. Mungkin Pak Cecep, kita sudah berbicara atau percakapan kita ini sepertinya sudah menemukan tujuan dari yang Pak Cecep inginkan, yaitu solusi bagaimana anak motivasi belajar, kemudian keaktifan di kelasnya kembali meningkat. Ya. Terakhir mungkin Pak Cecep, dari percakapan kita ini apa yang dapat Pak Cecep simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita, Pak Rahmat, ternyata solusi dari permasalahan saya itu tidak jauh gitu. Jadi maksud saya tidak jauh itu dapat saya temukan ternyata dari referensi-referensi yang saya miliki. Kemudian saya juga merasa sangat terbantu Pak Rahmat dengan perbincangan kita ini. Terima kasih saya kepada Pak Rahmat karena telah memunculkan banyak ide. Sebetulnya saya juga ini jadi terinspirasi Pak Rahmat ya. Jadi saya memiliki banyak ide lain selain yang tadi kita bicarakan ya Pak Rahmat. Tapi ya untuk saat ini yang saya akan terapkan yang itu tadi yang paling urgent. Nah, mungkin nanti setelah Pak Cecep melaksanakan solusi yang ingin Pak Cecep terapkan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Cecep mengenai hasilnya seperti apa. Siap Pak Rahmat, saya pun nanti akan mengabari Pak Rahmat kembali ketika saya sudah selesai melakukan aksi nyata dari solusi yang kita tadi bicarakan. Mungkin percakapan kita untuk kesempatan kali ini kita sudah sampai sini Pak Cecep, karena apa yang Pak Cecep inginkan pun sepertinya sudah Pak Cecep dapatkan gitu. Betul Pak Rahmat. Baik Pak Rahmat, terima kasih sekali Pak Rahmat. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Pak Rahmat. Nggak apa-apa Pak Cecep. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih semangat Pak? Masih semangat. Ya, tadi Bapak kan sudah nih melaksanakan coaching dengan Pak Cecep ya. Pak Cecep. Ya,
gini Pak, kemarin kan Bapak juga sudah menyampaikan indikator yang ingin Bapak capai nih Pak ya. Nah kira-kira nih, sudahkah tercapai nih Pak indikator tercapai dalam melaksanakan coaching tadi Pak? Ya, dari coaching tadi saya menilai memang sebagian besar sudah memenuhi dengan apa yang saya inginkan, yang mengenai kriteria ketercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, walaupun saya masih ada kekurangan mungkin di beberapa hal untuk hal tersebut jadi sempurna itu agak susah, tapi intinya semuanya sudah berjalan dengan lancar dan apa yang saya inginkan mengenai kompetensi tersebut ya ada perbaikan dibanding sebelum-sebelumnya ya, walaupun tidak secara signifikan mungkin seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Saya juga tadi dalam catatan saya, alhamdulillah nih pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Rahmat ini sudah mulai sudah bisa menggali nih permasalahan yang ada pada Pak Cecep ini, juga bisa membantu untuk Pak Cecep menyelesaikan permasalahannya. Nah ini Pak, kemudian nih Pak ya, yang terakhir nih, kompetensi apa lagi nih kira-kira nih yang Bapak ingin tingkatkan dalam melaksanakan proses coaching ini nih Pak? Sebetulnya saya masih penasaran sama kompetensi yang ini gitu Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Karena kan menurut saya itu merupakan hal yang sangat pokok sekali untuk menggali informasi dari coaching kita gitu. Kalau misalkan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka coaching kita pun mungkin akan kesulitan untuk mencari solusi atas permasalahan, mungkin seperti itu Pak. Ya betul sekali Pak, saya juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak barusan. Baiklah Pak, untuk kompetensi berarti masih sama ya Pak? Ya Pak ya, menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan meningkatkan hal itu ya, masih sama ya? Masih penasaran. Masih penasaran ya. Nah baiklah Pak, terima kasih nih Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Semoga dalam kegiatan observasi selanjutnya nih Bapak bisa meningkatkan ke tingkat yang lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching di kemudian hari. Seperti itu mungkin Bapak ya hasil dari pasca observasi kali ini. Ya, mohon doanya juga Pak. Ya saya doakan semoga Bapak terus berkembang nih, terus berkembang dalam melakukan coaching seperti ini. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.